Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami Ibroh, isi baca bareng buku sirah, bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar para pecinta sirah? Pada episode kali ini kita akan mulai membaca dari bagian awal buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Sirah Nabawiyah pada hakikatnya adalah ungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Dengan risalah tersebut, beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari penyembahan terhadap hamba menjadi penyembahan terhadap Allah. Sehingga garis sejarah berganti, kehidupan manusia di dunia berubah. Gambaran yang menakjubkan ini tidak mungkin bisa dihadirkan kecuali setelah membandingkan kondisi yang ada sebelum risalah ini dan apa yang terjadi setelah risalah ini datang. Oleh karena itu, bagian awal buku ini memberikan uraian ringkas tentang bangsa Arab dan peradabannya sebelum Islam, serta beberapa kondisi menjelang pengutusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan mulai dengan letak geografis Jazirah Arab. Menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu lalu mereka menjadikannya tempat tinggal. Di manakah letak jazirah atau semenanjung Arab ini? Yuk kita lihat bersama-sama pada peta ini. Jazirah Arab terletak di Asia Barat Daya, pada persimpangan benua Asia dan Afrika. Secara geografis, batas-batas Jazirah Arab ini adalah sebelah barat dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab dan selatan Irak. Di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arab yang bersambung ke Samudra Hindia. Dan ada negeri Syam yang membatasi di bagian utara dengan luas keseluruhan sekitar 1,3 mil persegi. Nah, itu zaman dulu. Kalau saat ini wilayah tersebut meliputi banyak negara-negara, yakni Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Jazirah Arab dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa lain untuk menjajah, mencaplok, dan menguasai bangsa Arab. Kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak dulu. Padahal mereka bertetangga dengan dua imperium besar saat itu, yakni Persia dan Romawi, yang jika mereka menyerang tidak mungkin dihadang andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Bagaimana dengan dunia luar? Jazirah Arab terletak di benua yang sudah terkenal sejak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Bagian barat merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Barat laut, kunci masuk benua Eropa. Sedangkan bagian timur menjadi pintu bagi bangsa-bangsa non-Arab yang terus melebar ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab dan setiap kapal laut yang berlayar pasti akan bersandar di wilayahnya. Karena letaknya seperti itu, Jazirah Arab menjadi tempat persimpangan berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Jadi, setelah mengetahui letak geografis Jazirah Arab, selanjutnya kita akan membahas bangsa yang menetap di wilayah tersebut, yakni bangsa Arab. Menunjuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian.
Yang pertama, Arab Baidah atau Arab kuno. Bahasa Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, kaum Samud, dan lain sebagainya. Yang kedua, Arab Aribah. Bangsa Arab yang berasal dari keturunan Kohton yang asalnya adalah daerah Yaman. Yang ketiga, Arab Musta'ribah atau Arab campuran. Bangsa Arab keturunan Nabi Ismail yang disebut juga dengan Arab Adnaniyah, berasal dari Mekah dan kemudian tersebar ke seluruh Arab. Nenek moyang dari Arab Musta'ribah adalah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar di pinggir sungai Efrat dekat kota Kufah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pindah ke Haran lalu ke Palestina dan menjadikan negeri itu sebagai basis dakwahnya. Dalam suatu perjalanan dakwah bersama istrinya Sarah ke Mesir, Nabi Ibrahim bertemu dengan Fir'aun yang tertarik dengan Sarah yang cantik jelita dan berusaha memasang siasat buruk untuk menawannya. Namun upaya tersebut gagal. Pahamlah Fir'aun bahwa Sarah adalah wanita soleh yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena itu, ia menghadiahkan seorang wanita bernama Hajar yang kemudian menjadi pembantu Sarah. Dan Sarah pun menikahkan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pun kembali ke Palestina. Di sana Allah menganugerahkan seorang putra yang diberi nama Ismail dari Hajar. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman di Baitul Haram, yang saat itu hanya merupakan gundukan-gundukan tanah, dan meninggalkan mereka di sana. Kisah perjuangan Hajar untuk mendapatkan air bagi putranya hingga Allah karuniakan air Zam-Zam yang memancar sebagai sumber penghidupan mereka yang tidak habis sampai sekarang sudah sangat terkenal dan kita ketahui. Apakah Nabi Ibrahim di kemudian hari datang menjenguk Ismail? Tercatat dari referensi yang dapat dipercaya, setelah kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim melakukan kunjungan ke Mekah sebanyak 4 kali. Yang pertama, saat Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail. Saat itu Ismail berusia sekitar 13 tahun. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan dalam ibadah kurban. Yang kedua, saat Ismail sudah menikah dengan putri dari suku Jurhum. Nabi Ibrahim datang saat Ismail tidak ada di rumah dan bertemu dengan istrinya. Saat bertanya tentang keadaan mereka, istri Ismail mengeluhkan kesusahan kehidupan mereka. Nabi Ibrahim pun berpesan agar sang istri menyampaikan kepada Ismail agar mengganti palang pintunya. Setelah disampaikan, tahulah Ismail bahwa yang datang adalah ayahnya. Dan Ismail pun mengikuti pesan sang ayah dengan menceraikan istrinya dan menikah dengan putri Mudad bin Amr, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Yang ketiga, kembali Ibrahim datang di saat Ismail sedang tidak di rumah dan bertemu dengan istrinya. Beliau bertanya tentang keadaan mereka berdua dan jawaban istrinya adalah pujian kepada Allah. Lalu Ibrahim pun kembali ke Palestina setelah menitipkan pesan agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Yang keempat, pada kedatangan berikutnya, akhirnya Ibrahim alaihissalam bisa bertemu dengan Ismail. Pertemuan terjadi setelah sekian lama mereka berpisah. Pertemuan yang dipenuhi dengan kerinduan seorang ayah dan anak. Pada perjumpaan ini, mereka bersepakat untuk membangun Ka'bah, meninggikan sendi-sendinya, dan Ibrahim memperkenankan manusia untuk berhaji sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada beliau. Ismail menikah dengan putri Mudad dan dikaruniakan 12 anak laki-laki yang berkembang menjadi 12 kabilah. Mereka awalnya menetap di Mekah, namun kemudian menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Dari keturunan Ismail inilah muncul Adnan, yang merupakan kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi. Setelah anak-anak Adnan menjadi banyak, mereka berpencar ke berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab. Masing-masing mencari tempat yang strategis. Dari keturunan Adnan muncullah Kinanah dan kemudian Fihr yang dikenal dengan nama Quraisy, yang berkembang menjadi banyak kabilah yang terkenal antara lain Bani Jumah, Bani Sahm,
Bani Adi, Bani Taim, Bani Makhzum, Bani Zuhrah, dan keturunan Qusay bin Kilab, yakni Bani Abdus Syams, Bani Hashim, Bani Asad, dan lain-lain. Qusay inilah yang menyatukan Quraisy, membentuk satu kesatuan yang mengangkat kedudukan mereka di kalangan bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Demikian Ibroh episode kedua kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.